Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hidayahnya kita dapat berkumpul malam ini. Pada kesempatan ini kita diberi kenikmatan kesehatan, kita diberi kenikmatan hati yang lapang, sehingga kita bisa melangkahkan kaki sampai di sini. Qadarullah, Allah mentakdirkan kita bisa bersilaturahim, insya Allah nambah sedulur, insya Allah nambah saudara. Inilah indahnya kehidupan kalau kita bisa menerima, ya bisa ar-ridho bi qadaillah, bisa nerimo ing pandum. Tahu halal bihalal ini ada yang mengatakan dalam riwayat sejarahnya, ada yang mengatakan pertama itu dimulai dari sejak Mangkunegaran I yang dipanggil atau dengan sebutan Pangeran Sambernyowo gitu. Nah, ketika Mangkunegaran I ini selesai Ramadan, nah itu begitu masuk Syawal itu mengumpulkan penggawanya, mengumpulkan para abdi dalamnya, para prajuritnya tuh untuk dikumpulkan, didudukan seperti ini nih, di kerajaannya itu. Lalu kemudian diadakan saling maaf. Dari situlah kemudian muncullah. Nah itu ada yang mengatakan mulainya dari Mangkunegaran I. Ada juga yang mengatakan ini riwayat yang paling kuat kalau dalam bahasa hadis ya sahih gitu, mutawatir gitu. Yaitu apa? Tahun 48, di mana situasi politik Indonesia ketika itu cukup mengkhawatirkan. 48 itu Pak Karno, presiden kita yang pertama itu, Presiden Soekarno itu sowan kepada seorang ulama di Jawa Timur, yang itu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini dia menyampaikan gini, ini kan Ramadan, Pak Presiden, lah besok setelah selesai Ramadan tuh bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu coba kumpulkan semua para politisi-politisi itu yang berseberangan, yang saling itu tadi itu dikumpulkan saja, diundang di istana di Jakarta, di Istana Negara. Undang mereka untuk acara halal bihalal. Nah dari situlah kemudian akhirnya terjadilah halal bihalal di istana tadi itu, dan akhirnya diikuti terus gitu ya sampai sekarang. Karena apa? Ini makanan adalah merupakan simbol. Sang raja itu kalau bahasa Arab maknanya roja, artinya harapan. Jadi pisangnya raja makanya punya makna harapan. Lalu kemudian di dalamnya ada apem tadi. Apem itu mendekati kata afuwun katanya. Afuwun itu bahasa Arab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tarawih kita baca gitu. Kata afuwun artinya apa? Maaf. Lalu kemudian ada ketan. Ketan itu dalam bahasa Arab yang mendekati kata itu adalah khotoan. Khotoan ketan gitu ya. Nah, khotoan itu ketan, itu khoto artinya apa? Kesalahan. Ternyata orang datang ke rumah kita membawa dus yang isinya pisang raja, ada apem dan ada ketan, itu simbol. Nah dibahasakan, Bu, nun sewu Bu, sugeng enjang, sugeng sonten, misalnya begitu kan. Saya kesini itu punya harapan besar. Apa? Saya pasti banyak khotoan, kesalahan. Maka apem itu maksudnya apa? Tolong saya dimaafkan gitu.
makanya tidak bisa diganti. Ini halal bihalal. Dari segi bahasa saya kira biasa saja, halal bihalal. Tapi kalau kita artikan tadi, Masya Allah, ternyata halal bihalal itu adalah menyelesaikan problem. Ternyata halal bihalal itu adalah meluruskan benang yang kusut. Ternyata halal bihalal itu adalah mencairkan sesuatu yang beku, kan gitu. Ternyata halal bihalal itu apa? Melepas ikatan yang membelenggu. Maka sepulang dari halal bihalal, betul-betul kita adalah tadi kata Pak RW, halal kita. RW bilang pokoknya nek ono halal bihalal mesti kudu teko, karena memang itu tadi maknanya luar biasa. Lontong opor. Lontong opor. Ada yang tahu kenapa kalau halal bihalal rata-rata di mana-mana mesti ono lontong opor? Nah, itu ternyata ya itu juga simbol gitu. Katanya lontong, olone kotong gitu. Olone kotong, olone dipopor-popor, pokoknya begitu jadi lontong opor. Silaturahmi, Pak. Pentingnya silaturahmi karena apa? Silaturahmi menghantarkan kita bisa silaturahmi, bertemu muka nih begini. Sudah bertemu muka, akhirnya silatul ilmi, kita saling tukar pengalaman, cerita sana sini tentang ilmu, kan begitu. Kalau sudah dapat ilmu, akhirnya juga silatul rizki. Maka orang yang seperti itu bisa jadi karena datang ke pengajian, dapat jodoh, kan itu namanya rizki. Datang ke pengajian, ketemu seseorang, ternyata yang saya cari selama ini malah dia punya barangnya. Akhirnya silatul rizki, kan begitu. Itulah indahnya. Ada beberapa kendala. Nah, ini harus kita tahu supaya kita bisa menghindarkan diri. Kalau masing-masing kita sudah bisa menghindarkan diri dari kendala itu, insya Allah kerukunan warga kita akan semakin solid dan akan semakin top markotop. Apa kendala tadi? Kalau sudah meninggalkan ajaran agama, ini berarti ancaman buat ukhuwah. Yang kedua, kalau ada iri di antara sesama. Nabi dalam hadisnya mengatakan, hati-hati dengan hasud, karena hasud itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti api menyambar kayu bakar. Habis. Kenapa orang hasud itu, orang iri, dengki itu, wah udah bisa menghalalkan segala cara. Ada dua hal yang boleh kita iri katanya. Yang pertama, kita boleh iri kepada ilmu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dengan ilmunya dia, orang-orang itu pada pintar. Boleh kita iri, wah orang ini kok pinter ya, saya iri hanya dia belajar, itu bagus, boleh. Yang kedua, iri kepada orang yang kekayaannya lebih, tetapi dengan kekayaannya justru dia bisa membantu siapapun karena dia kaya. Tanyakan manusia itu seperti digambarkan seperti tangan, ada yang posisi seperti jempol, seperti telunjuk, seperti kan semuanya ini kan simbol toh. Nasib seseorang itu kayak tangan ini aja, jadi beda-beda. Tetapi kalaupun beda-beda nasib kita, seandainya kita disujudkan bersama-sama, ruku sujud kepada Allah, maka sama di hadapan Allah. Kalau gini kan beda toh, ya kan, yang itu dipanjang. Tapi kalau disujudkan sama gitu, itu ibarat begitu. Kalau hidup manusia itu katanya begini, kun, jadilah kamu atau hiduplah kamu itu kal yadain, walatakun kal udunain. Kamu tuh kalau hidup, ini bahasa kitanya, kalau kamu hidup itu hiduplah seperti dua tangan. Jangan kau hidup seperti dua telinga, karena telinganya walaupun dekat tapi tidak pernah ketemu. Tapi kalau dua tangan, ini jadilah seperti dua tangan. Sehingga apa? Satu merasakan, yang satu membantu, yang satu butuh bantuan, yang satu ambil. Tapi kalau telinga ya sudah, kanan kiri, susah ketemu. Kendala yang ketiga, itu tidak lagi mau menggunakan akal sehat. Ini bahaya. Orang kalau sudah tidak menggunakan akal sehat, berarti dia mengikuti apa? Menuruti nafsu. Padahal kalau nuruti nafsu, udah, ya kan? Saya kasih resep, Bu. Gampang ingatnya, pulang dari sini insya Allah ingat semuanya. Ya, apa resep dari saya? Jamu, jati, kendi. Jamu, jati, kendi. Apa itu? Bukan makanan tadi, bukan minuman, tetapi perbuatan. Jamu maksudnya jaga mulut. Jati maksudnya jaga hati. Kendi maksudnya kendalikan diri. Tak kira ya kalau tiga ini resep dilakukan, aman kita. Allahumma amin. Hidayah. Jadikan kami semua ahli syukur.